always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dari Man Insan Cendekia Asia, Provinsi Riau. Nah, di video ini saya akan memberikan argumentasi saya mengenai mosi yang telah diberikan oleh Dewan Juri dalam perlombaan lomba video argumentasi yang diselenggarakan oleh lembaga Lingkar Inspirasi Bangsa yang bekerja sama dengan Teneo Educational Organizer. Nah, mosi yang telah diberikan adalah belajar daring, ternyaman, dan berkualitas. Menurut kamu gimana sih? Nah, sebelum saya memberikan pandangan saya mengenai mosi yang telah diberikan oleh Dewan Juri, saya akan memberitahukan dan menjelaskan terlebih dahulu apa sih belajar daring itu. Nah, jadi belajar daring atau pembelajaran secara daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan model pembelajaran secara interaktif yang berbasis internet dan learning management system atau yang biasa kita singkat dengan LMS. Nah, pembelajaran daring ini dilakukan secara interaktif dengan menggunakan aplikasi-aplikasi Meet atau pertemuan yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya. Nah, hal tersebut salah satunya dilakukan agar ada interaksi antara murid dan guru dalam proses pembelajaran walaupun tidak bertatap muka. Selanjutnya, saya akan menjabarkan bagaimana sih belajar daring yang nyaman dan tentunya dengan kualitas yang tinggi. Nah, sebenarnya walaupun kita belajar secara daring, itu bukan suatu hal yang dapat menghambat kita untuk menciptakan suasana yang nyaman dan berkualitas seperti di kelas pada umumnya. Asalkan niat kita sebagai pencari ilmu adalah untuk menuntut ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, maka kita akan menemukan titik kenyamanan di dalam diri kita sendiri. Serta yakinlah, jika kita mau berusaha, pasti akan ada hal baik yang menanti kita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih belajar yang nyaman dan berkualitas versi saya. Langkah yang pertama adalah membuat rencana belajar di rumah. Pada tahap ini, kita diharuskan untuk membuat rencana belajar di rumah. Tujuannya adalah agar kita dapat mendisiplinkan waktu yang ada. Untuk langkah yang kedua, mengatur jadwal belajar. Setelah kita melakukan perencanaan, maka kita harus membuatkan jadwal-jadwal di mana kita harus belajar. Dan jangan lupa pula untuk meluangkan waktu istirahat. Nah, untuk langkah yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan belajar. Untuk mensukseskan kita dalam belajar, maka kita diharuskan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kita dalam proses belajar mengajar, seperti alat tulis dan lain-lainnya. Langkah yang keempat adalah menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Dengan ruangan yang baik, itu dapat membuat kita lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Langkah yang kelima adalah tetap berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman kita. Hal ini bertujuan ketika kita mendapatkan halangan dalam memahami materi yang telah diberikan oleh guru, kita dapat mendiskusikan online bersama teman-teman kita dan tetap dapat menjaga silaturahmi antara kita dan teman kita. Langkah yang keenam
Belajar dengan tepat waktu. Dalam belajar, kita tidak boleh membuang waktu dengan sia-sia. Maka dari itu dibuatlah jadwal belajar, tujuannya agar kita dapat mendisiplinkan waktu kita untuk belajar dengan tepat waktu. Langkah yang ketujuh, membuat catatan kecil atau ringkasan materi. Untuk sebagian orang, ada yang membuat catatan kecil atau ringkasan materi untuk mempermudah dirinya dalam memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. Langkah yang ke-8, memanfaatkan fasilitas-fasilitas belajar online. Nah, di kala pandemi ini, kita harus mensiasati belajar kita dengan cara memanfaatkan fasilitas-fasilitas belajar dengan baik. Salah satunya adalah fasilitas belajar online gratis dari rumah. Langkah yang ke-9, menjaga peralatan dan area belajar di rumah. Hakikatnya, kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Apabila kita sehat, kita dapat melakukan semua aktivitas yang sanggup kita lakukan. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga diri kita untuk tetap sehat dengan selalu menjaga kebersihan peralatan dan ruangan yang kita gunakan untuk belajar. Langkah yang terakhir, gunakan waktu istirahat dengan tepat. Nah, ketika kita belajar daring seperti sekarang ini, kita juga tidak boleh lupa untuk beristirahat dengan cukup agar kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit, terkhususnya untuk menjaga daya imun tubuh kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari argumentasi yang saya sampaikan ialah bahwasanya kita tetap harus belajar walaupun kondisi seperti sekarang ini, karena kitalah muda-mudi yang akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa ini. Bukan karena pandemi itu membuat kita menjadi malas untuk belajar, namun justru itulah yang membuat kita menjadi lebih semangat dan lebih berkompeten dalam persaingan belajar untuk menjadi yang lebih baik. Dan ingatlah untuk selalu menjaga kesehatan kita, baik jasmani maupun rohani, agar kita selalu terhindar dari sesuatu yang dapat merugikan diri kita sendiri. Dan terakhir, satu pesan saya untuk generasi penerus bangsa ialah jangan pernah tanyakan apa yang bisa bangsa ini berikan kepadamu, namun tanyakanlah di dalam hatimu apa yang bisa kamu berikan untuk bangsa ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.